Perkenalkan, nama saya Andrian Eka Setiawan. Kebetulan juga aktif di Sanggarejo, Dusun Ngasem, Desa Pagruyung, Kabupaten Kendal. Sanggarejo berdiri sekitar tahun 2017. Awal mulanya Sanggarejo itu bergerak di anak-anak, keseharian anak-anak. Tujuannya pembelajaran anak-anak, merawat keseharian anak-anak yang sekarang mulai agak nyeleneh. Yang nyeleneh itu maksudnya dalam artian pergaulan anak-anak mulai terkontaminasi dengan lingkungan, pemanfaatan teknologi yang kurang baik seperti itu. Tujuan dari kami Sanggarejo yaitu tadi mengembalikan proses anak-anak tentang pengetahuan budaya-budaya di desa yang selama ini hampir luntur sih. Ya caranya, tujuannya agar mereka bisa tahu apa sih budaya yang ada di sekitar mereka, seperti kesenian, seperti gotong royong. Nah, hal yang paling menarik di sini kesenian. Yang menarik bagi anak-anak itu kesenian. Dari kesenian itu ternyata sepaham dengan tujuan Sanggarejo, seperti dari kesenian itu memberi pesan sosial moral yang baik. Contohnya dalam kesenian barongan di sini paling populer dan itu paling menarik selama ini bagi anak-anak. Contohnya dalam barongan itu mengajarkan banyak hal seperti kesederhanaan, persatuan, gotong royong. Dari situ sepertinya tujuan Sanggarejo itu seperti ini, sehingga melalui seni menjadi pamungkas, senjata pamungkas dari Sanggarejo. Kegiatannya itu paling kebetulan dari kita kan ada di desa itu ada peninggalan barongan cuman satu barongan itu, jadi kita gunakan untuk media seperti latihan barongan untuk mengumpulkan anak. Ayo latihan, misalnya saya ajak latihan, tapi di sela-sela latihan itu kita sisipi beberapa kesenian lain seperti yang agak modern seperti sablon cukil. Kalau sudah anak-anak sudah kumpul itu mereka sudah gampang diajak untuk berkreativitas seperti sablon cukil, seperti membuat gantungan kunci dari clay dan lain-lain. Tambah support dari masyarakat sekitar itu menjadi kegiatan kita menjadi semakin rutin, seperti keseharian anak setiap hari main ke Sanggarejo. Mereka melakukan banyak hal seperti tadi itu kreativitas tadi, kegiatan. Kemudian mereka bisa membaca buku tentang apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sudah lakukan itu, kemudian mereka mencari teori-teorinya seperti itu, seperti mencari sejarah barongan dan lain-lain. Tapi hal yang paling menarik itu di barongan itu, di kesenian, sehingga anak-anak karena ada barongan jadi kita kurang gamelan tadi, kurang tabuhan, tidak ada tabuhannya di kita gunakan latihan tabuhan dari barang-barang bekas seperti ember dan lain-lain. Kemudian dari latihan itu kita pentas seadanya sebagai bentuk apresiasi anak-anak, sebagai apresiasi seni. Ditambah itu bisa menambah kegiatan lagi yang dilakukan seperti latihan nabu, latihan barongan, latihan tari-tarian seadanya. Nah, kebetulan di tahun ini, tahun kemarin, Oktober kemarin, kita sebetulnya niatnya hanya iseng-iseng ikut lomba cerita budaya yang diadakan oleh Kemendikbud. Kebetulan kita menang jadi 30 besar dan memperoleh
meraih juara harapan 3 dan mendapatkan bantuan sebesar sekitar 50 juta ya. Nah kemudian kita belanjakan ke buat ya, seperti ini jadinya anak-anak jadi semakin menarik, semakin tertarik dengan adanya alat-alat gamelan dan lain-lain, barongan yang baru. Jadi semakin rutin kegiatan seperti latihan barongan, jadi lebih profesional, bukan profesional ya, sepertinya lebih ke menuju profesional seperti itu. Program contohnya seperti di kayak kurikulum mungkin kan mas, Iya, Mas. sekolah. Sepertinya kalau program atau rencana itu kita mengalir mengikuti anak-anak. Soalnya kalau kita memprogram kadang dari anak-anak sendiri kurang suka, Tak terima ya anak-anak. kurang terima, maksudnya tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadinya kita untuk programnya kita mengikuti anak-anak. Nah untuk programnya sendiri ya tadi seperti latihan mengalir, seperti contohnya kita kan ada yang anak-anak pengen berpendapat, pengen bikin kaos, terus mereka kami tuntun, kami fasilitasi. Contohnya ayo kalau mau bikin kaos kita nabung, kita bikin. Itu sebenarnya nggak terduga, sebenarnya nggak ada di program kami, tapi itu mengalir. Jadi ada terbentuk bendahara, jadi seolah menurut kita ya ini menuju profesional seperti itu. Istilahnya seperti pemerintahan desa kok. Iya Mas. Di pemerintahan desa kadang sepertinya pemerintah desa sekarang emang kita bergerak di budaya, bergerak di dusun, desa. Ketika masyarakat sudah mengapresiasi, sudah oke, sudah, justru malah kendala di kami seperti perangkat desa, seperti pemerintah desa itu seperti cuek dan acuh, entah kenapa enggak tahu, seperti cuek dan acuh seperti itu. Jadi seperti kita ada beban, seperti melangkahi pemerintah desa seperti itu. Jadi kendala yang dialami di desa ini, perangkat-perangkat di desa ini tidak memperhatikan anak-anak Sanggarjo melakukan apa gitu ya Mas. Iya seperti Dan itu. jenengan sama anak-anak melakukan dengan hasil mandiri. Iya, semuanya kita mandiri. Walaupun kita ikut lomba izin lewat desa, tapi kenapa kita bisa bilang kendalanya seperti itu? Soalnya dari kita proses minta izin ke desa seolah seperti cuek seperti itu. Jadinya kita kurang enak hati untuk sebenarnya ada masih gresulo istilahnya di dalam hati kawan-kawan gitu. Terus mungkin kita tujuannya ya mengajak seluruh masyarakat di desa ini untuk agar lebih memperhatikan kesenian, kebudayaan. Soalnya dari sebenarnya yang kita rasakan dari kesenian dan budaya itu sebenarnya seperti pondasi itu loh, pondasi keseharian masyarakat di desa. Yang paling penting juga anak-anak itu loh. Kendalku beribadat, kota kecil yang penuh keindahan alam, lautan luas kami miliki, bentangan sawah berjajar rapi, bukit-bukit menjulang tinggi panjang jalan kami. Kendalku beribadat, di perbukitan indah ini kami tinggal. Mesin-mesin berat menghiasi bukit kami. Entah sampai kapan mereka berhenti. Apakah anak cucu kami dapat menikmati bukit indah lagi?